wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Sebelum kita lanjut pada materi, perkenalkan nama Ibu Dinda Noemi Saprin sebagai mahasiswa P3K UPI Kampus Purwakarta. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke, pada kali ini kita akan mempelajari tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang pertama, apakah kalian tahu tentang pecahan? Ya, itu pecahan merupakan bagian dari keseluruhan atau bagian dari satu buah benda. Coba perhatikan di sini, Bu mempunyai satu buah pizza. Apakah anak-anak ada yang mau? Oke, kita bagi dua. Tapi anak-anak tidak asing lagi dengan satu pizza. Coba perhatikan di sini ada dua buah toples berisi kue kering. Setengah dari kumpulan benda. Satu bagian dari toples ini adalah setengah dari 8 kue kering. Ya, betul. Jadi, satu toples berisi 4 keping kue kering dari keseluruhan 8 kue kering. Selanjutnya ada bagian-bagian pecahan. Ternyata angka yang di atas adalah 9 dan angka yang di bawah adalah 9. Pecahan terdiri dari pecahan biasa. Pecahan biasa itu biasanya ada 9 dan 9. Contoh 1/2 dan 2/4. Coba perhatikan gambar yang ada di sini. Ibu mempunyai 5 potong semangka dan kalian meminta 4 potong. Bagaimana penulisan dalam pecahannya? Penulisan dalam pecahannya 4/5. Dan ibu juga mempunyai 10 potong lemon dan kalian meminta 5 potong. Bagaimana penulisannya? Ya, betul, 5/1. Nah, bagaimana kali ini? Apakah anak-anak bisa membantu ibu? Ya, berapa potong? Ada 10 potong. Dan kalian meminta berapa? Minta 7. Bagaimana tulisannya? 7/10. Betul. Bagaimana yang sebelahnya? Ya, betul. 3 per berapa? 3/6. Oke, sudah paham? Oke, selanjutnya ada pecahan campuran. Pecahan campuran biasanya terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Mana bilangan bulatnya? Ya, betul. Bilangan bulat ini angka 2 dan juga angka 5. Nah, kira-kira bagaimana visualisasi dari pecahan campuran? Misal di sini ada 2, 1/2. Ternyata 2 itu merupakan bilangan bulat, berarti ada 2 buah pizza yang utuh dan ada setengah 1/2 pizza yang tidak utuh. Nah, maka ini disebut dengan 2/1/2.
Sekarang kita lanjut. Oke, sekarang cara menyederhanakan pecahan campuran. Pecahan campuran biasanya harus kita ubah ke dalam pecahan biasa agar memudahkan kita dalam menghitungnya. Bagaimana cara mengubahnya? CA harus dikalikan, kemudian kita tambahkan dengan B. Dan penyebutnya tetap bilangan itu. Gimana caranya? Nah, misal di sini Ibu punya angka 21/2. Kemudian kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Ya betul, 2 kalikan dengan 2. Kita tulis di sini 2 kali 2 berapa? 4. Dan baru kita tambahkan dengan 1. Jadi 5/2. Tahan. Oke, selanjutnya kita membandingkan pecahan. Nah, di sini ada tanda membandingkan, ada 3. Karena yang pertama ada yang lebih besar, lebih kecil, dan sama besar. Oke, selanjutnya kita membandingkan suatu bilangan pecahan. Di sini Ibu mempunyai pecahan 3/9 dan 2/9. Menggunakan tanda apa? Karena di sini penyebutnya sudah sama, kita membandingkan pembilangannya saja. Di sini ada angka 3 dan angka 5. Apakah angka 3 lebih besar daripada 5, atau lebih kecil daripada 5, atau sama besar? Ya, betul. 3 lebih kecil daripada 5. Selanjutnya kita mengubah pecahan setara dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dengan menyebut angka yang sama. Kalau pembilang dikali dengan 2, maka otomatis penyebut juga harus dikalikan dengan 2. Nah, bagaimana cara mengurutkan pecahan? Pindah dari yang kecil ke yang besar. Yang pertama, samakan dulu penyebut pecahan tersebut agar kita lebih mudah membandingkan. Yang kedua, kita bandingkan pembilang. Setelah menyamakan dengan penyebutnya, kita bandingkan pembilangnya. Yang ketiga, kita urutkan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Di sini ada contoh. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini Ibu punya pecahan 1/4, 3/8, dan 1/2. Bagaimana caranya? Yaitu samakan dulu penyebut pecahan tersebut. Kita harus mencari KPK-nya. Berapa KPK-nya atau kelipatannya? Ternyata 8. Nah, maka penyebutnya harus 8 semua. 4 kali berapa? 8. 4 dikali 2. Jadi apa? Ketika penyebut dikalikan dengan angka tersebut, maka pembilangnya harus dikalikan. 1/4 kita ubah menjadi 2/8. Dan 1/2 menjadi 4/8. Dan 3/8 tetap 3/8. Setelah kita menyamakan penyebutnya, kita membandingkan pembilangnya. Sudah terlihat mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Oke, sekarang kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Untuk mengurutkan, kita harus menggunakan bilangan aslinya. 1/4, 3/8, dan 1/2. Oke, sekian materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.